Renungan Hari Kamis 30 Juli 2020. Pekan biasa ke-17. Saya masuk kategori orang yang baik atau orang yang jahat. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 18 ayat 1-6 dan bacaan Injil dari Matius bab 13 ayat 47-53. Saudara-saudariku terkasih, sejak manusia dilahirkan hingga meninggal, ia hidup dalam aturan. Entah aturan dalam keluarga, aturan dalam masyarakat, aturan gereja, adat, pemerintah, aturan sekolah, aturan kerja, dan masih banyak aturan lain. Tujuan semua aturan ini adalah untuk kebaikan bersama dan pribadi. Di samping aturan dan tujuannya, manusia memposisikan dirinya sebagai pembuat aturan dan pelaku aturan. Mengapa sering orang menilai bahwa aturan itu tidak baik, aturan itu keras, aturan itu terlalu mengikat, aturan itu hanya menguntungkan sepihak? Bukankah yang tidak baik, yang keras, yang terlalu mengikat, dan menguntungkan sepihak adalah pembuat dan pelakunya? Aturan adalah sesuatu yang baik dan mulia. Tindakan atau perbuatan manusia itulah yang menentukan bahwa dia pelaku aturan yang baik atau dia pelaku aturan yang tidak baik. Saudara-saudariku terkasih, dalam lanjutan cerita Injil, Santo Matius masih menampilkan pengajaran Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya dengan mempergunakan perumpamaan. Yesus menggambarkan kerajaan Allah dengan perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudariku terkasih, dalam perumpamaan ini, Yesus berbicara tentang penghakiman terakhir. Dalam penghakiman itu, para nelayan atau para malaikat akan mengumpulkan semua ikan atau semua manusia dalam satu tempat, yakni ikan yang baik dan ikan yang kurang baik, atau manusia yang baik dan manusia yang jahat. Manusia yang baik akan dimasukkan ke dalam kerajaan surga, dan manusia yang jahat akan dibuang ke dalam api penyucian. Apa kira-kira pesan yang mau disampaikan Yesus kepada para muridnya, kepada orang banyak? Pertama, para murid dipanggil bukan untuk menjadi pelayan ikan, penjala ikan, tetapi penjala manusia, pelayan manusia. Mereka diutus oleh Yesus kepada semua manusia, manusia yang beriman maupun manusia yang tidak beriman, manusia yang baik maupun manusia yang jahat. Berita Injil, kabar sukacita tentang kebenaran Allah, harus menjangkau semua orang atau ditujukan kepada semua orang tanpa perbedaan. Kedua, pada saat penghakiman terakhir, para utusan Allah akan memisahkan manusia yang menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah, manusia yang menerima dan percaya pada sabda kebenaran Allah, yang melakukan perintah-perintah Allah akan mengalami kebahagiaan di surga, sedangkan manusia yang tidak percaya dan menerima Yesus Kristus akan mengalami suasana api penyucian.
saudara-saudariku umat beriman, bagaimana tanggapan kita atas sabda Yesus ini? Anda masuk kategori orang yang baik ataukah orang yang jahat? Perumpamaan Yesus ini mengajak kita untuk menjadi ikan yang baik atau manusia yang baik, yang ditangkap dan dimasukkan di tempat yang baik untuk mengalami suasana kasih Allah, mendengar, hidup, dan mengamalkan sabda Tuhan secara baik dan benar, dan siap dipakai dan diutus untuk menjadi pewarta kabar sukacita Injil kepada orang lain. Di samping itu juga kita diajak untuk tidak menjadi manusia yang jahat, manusia yang munafik dan selalu menutup diri terhadap sapaan sabda Allah dan tawaran kasih-Nya. Seorang yang mau membuka hatinya bagi kebenaran sabda-Nya akan menjadi seperti ikan yang baik, yang begitu berharga di mata orang seorang nelayan. Orang yang baik tentunya berharga di mata Tuhan. Semoga kita juga berharga di mata Tuhan dan sesama.